manusia di sini. Perempuan. Saya. Tolong. Datanglah. Saya butuh pertolongan. Berhenti. Dengar teriakan saya dan datanglah kemari. Tolong. Jangan pergi. Tolong. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya di sini? Saya tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Saya juga tidak tahu. 4 dinding ini, hanya 1 jendela jeruji besi di atas sana. Tembok yang tebal, tidak ada perabotan, hanya tikar dan bantal, tidak ada selimut. Saya tahu tidak mungkin lolos dari penjara ini jika tidak ada yang sudi menolong. Mustahil saya selamat jika tidak ada mukjizat. Mudasir? Mudasir? Bagaimana caranya kamu masuk kamar ini? Mudasir? Kenapa? Tidak kenal saya lagi? Saya Atika, istrimu. Dulu kamu mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Kamu cerita di surat, sehabis mengantar saya, kamu langsung pulang ke kampung untuk mengurus sawah. Sampai setahun lebih, kita masih saling berkirim surat. Sesudah musibah itu datang, surat-suratmu juga tidak datang. Jangan pergi, Mudasir. Jangan tinggalkan saya. Apa saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Kamu dulu sering bilang saya cantik. Saya memang cantik. Kamu suka saya apa adanya. Kamu dulu sering bilang begitu. Ini saya, Atika. Saya tahu penyiksaan ini bikin wajah saya tidak secantik dulu lagi. Kalau ada cermin di tempat ini, mungkin saya bisa tahu seburuk apa wajah saya saat ini. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir batin kan? Kamu bukan hanya menikahi wajah saya. Kalau memang benar kamu di sini, tolong saya. Keluarkan saya dari sekapan ini. Lalu kita pulang kampung bersama-sama. Tidak perlu melapor kepada polis Raja Diraja. Tidak guna melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita warga negara Indonesia, bukan warga negara Filipina. Beruntung mereka yang berasal dari Filipina. Bahkan, presiden mereka pun sangat peduli terhadap nasib para tenaga kerja. Terutama yang bekerja di mancanegara. Kita, kalau banyak uang, diperas sampai habis tulang sumsum. Tapi kalau ada musibah, pura-pura tidak tahu, kita diabaikan. Mudasir, ini kenyataan. Kita ini hanya binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan hanya slogan, bukan kenyataan. Cuma hayalan para birokrat yang baru saja menduduki kursi jabatan agar terlihat baik di mata atasan.
Mudasir, kemarilah, mendekat, agar kita bisa saling menyentuh. Untuk apa kamu berdiri di sudut itu? Di sanalah tempat saya buang air besar dan air kecil. Di ruang ini tidak ada kamar mandi dan WC. Ini hanya sebuah kamar. Dan mengapa saya sampai disekap di kamar ini? Tidak bisa saya tulis di surat. Mana mungkin berkirim surat? Saya tidak punya kertas, pulpen, amplop, apalagi perangko. Di sini tidak ada apa-apa. Terang kalau siang karena matahari, dan malamnya gelap pekat karena tidak ada lampu. Saya tersiksa, Mudasir, tersiksa. Mengapa kau tidak menolong saya? Saya berteriak, menangis, bertanya, apa salah saya? Jawabannya hanya geraman dan teriakan lalu pukulan. Saya dipukul bertubi-tubi, apa salah saya? Kamu Indon bangsat, bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri. Hanya teriakan itu yang saya dengar. Kata-kata yang diteriakkan berulang kali. Saya Indon, bangsat, bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri. Apa salah saya? Demi Tuhan, saya sama sekali tidak pernah mencuri. Saya bukan maling. Saya bukan seperti yang mereka tuduhkan. Sesudah dipukuli, kepala saya ditutupi karung, lalu saya diseret. Sebelum pintu dikunci, karung mereka buka dan ternyata saya di sini, di dalam kamar ini, sampai sekarang. Suatu ketika, pada bulan ke-13, majikan lelaki saya mendatangi saya. Waktu itu sekitar pukul 11. Nyonya majikan sedang menginap di rumah famili mereka di luar kota. Jadi, di rumah sebesar ini hanya ada kami berdua. Dia masuk kamar, menutup pintu, duduk di pinggir ranjang, dan menatap saya dengan diam. Buru-buru saya duduk di kepala ranjang, balas menatap dia dengan mata heran. Saya tidak sempat menanya apa maksudnya masuk kamar saya. Tapi sebagai perempuan saya tahu ada sesuatu yang sedang menggoda majikan saya itu. Saya mulai ketakutan. Keringat dingin mengucur deras. Kemudian dia berbaring dengan isyarat tangan, menyuruh saya berbaring di sampingnya. Saya menggelengkan kepala. Saya takut. Dia melotot dan kembali memberi isyarat untuk saya agar segera berbaring di sampingnya. Saya tetap menggeleng. Lalu saya meringkuk di sudut dengan waspada. Dia bangkit. Saya pikir dia akan menerkam saya. Saya sudah siaga. Tapi beruntunglah, hal itu tidak terjadi. Dia bangkit, berdiri, menatap saya dengan wajah menyala, lalu berjalan menuju pintu. Membuka pintu dan menutupnya dengan keras. Lalu saya dengar langkahnya menjauh. Oh, Mudasir, barangkali itulah satu-satunya kesalahan saya, menolak hajat seronok majikan. Maka dari itu saya ditendangi, dipukuli, dan disiksa macam begini.
Penyiksaan memang tidak segera saya alami. Sampai bulan ke-15, keadaan masih berjalan normal. Tetapi memasuki bulan ke-16, majikan lelaki saya mulai mengeluh kehilangan uang. Siapa lagi yang dituduh kalau bukan saya? Ide bangsat. Sedara dengan anjing. Pada bulan ke-16 itulah nasib masa depan saya ditentukan. Anak laki-laki mereka mengaku kehilangan uang. Begitu juga anak perempuan mereka. Lalu kembali, majikan lelaki mengaku kehilangan uang, yang kali ini jumlahnya lebih besar. Sayalah itu, kambing hitam yang harus menanggung tuduhan itu. Saya dipukuli lagi bertubi-tubi. Saya berteriak kesakitan. Dan hari itu pula lah saya dihajar, diseret, lalu disekap di kamar ini. Memang aneh. Penyiksaan ini sungguh tidak jelas konsepnya. Tapi ini kenyataan. Penyiksaan ini bukan impian dan saya mengalaminya. Jika saja perkaranya hanya masalah curi-mencuri jenis kesenian, mungkin saya tidak akan sesengsara ini. Tapi mentalitas orang kaya baru itu sudah mendarah daging di setiap orang di negeri ini. Mereka tidak lagi takut kepada hukum. Bukankah uang mampu membungkam mulut hukum? Mudasir, mengapa kamu diam saja? Kamu tidak percaya cerita saya? Demi Tuhan, saya bersumpah saya masih suci. Tidak ada laki-laki lain yang mampu menggoyahkan saya. Dan jika itu terjadi, saya bisa bunuh orang atau saya bunuh diri, itu tekad saya. Jangan pergi, jangan berpaling, jangan tinggalkan saya. Saya butuh kehadiranmu, nyata atau hayalan. Saya butuh kamu biarpun kamu tidak nyata. Kamulah satu-satunya harapan saya. Mudasir, kamu dengar? Ada langkah orang menuju ke sini. Tunggu sebentar. Tolong! Siapa saja di situ, tolong! Ada orang di sini. Perempuan. Saya. Tolong. Tolong. Jangan pergi. Mendekatlah. Saya butuh pertolongan. Tolong saya. Jangan pergi. Tolong. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Mudasir. Mudasir, di mana kamu? Kamu juga pergi. Mudasir. Mudasir, kamu juga pergi. Semua pergi. Saya ditinggal sendiri. Mana mungkin saya bisa bertahan? Saya sudah habis. Tidak ada siapa-siapa lagi. Tidak ada harapan. Bahkan bayangan suami juga pergi meninggalkan saya. Dia tidak sudi menemani saya lagi. Dia meninggalkan saya tanpa pesan. Saya rela mati kalau memang saya harus mati.
Tapi saya wajib menceritakan dulu semua peristiwa yang saya alami. Entah kepada siapa. Saya akan ceritakan sampai rinci, sampai hal-hal paling kecil. Yang salah harus menerima hukuman. Saya tidak rela mati tanpa orang tahu apa yang telah terjadi pada diri saya. Kesalahan saya harus dijelaskan. Kesakitan yang saya derita harus dijelaskan. Manusia dilahirkan dengan derajat yang sama. Tidak ada manusia yang berhak menyiksa manusia lain. Nasib manusia tidak berada di tangan manusia lain, melainkan di tangan Tuhan yang Maha Esa. Saya dianiaya tanpa sebab, tanpa penjelasan. Adilkah itu? Tapi terus terang, saya sudah lelah meminta tolong. Entah sudah berapa ratus kali saya berteriak meminta tolong, tapi tidak ada yang datang. Apakah ada yang merasa kehilangan saya? Sehari, 2 hari hilang, mungkin bisa dimaklumi, tapi sebulan. Itu seharusnya sudah bisa membuat masyarakat curiga. Bisa saja telah terjadi pembunuhan. Pembunuhan. Apa yang saya alami ini bukan pembunuhan fisik, melainkan pembunuhan mental. Pembunuhan politik. Kita berkali-kali dianggap sebagai binatang, tidak punya wibawa. Mengapa? Agar rasa percaya diri yang kita miliki hilang. Dan kita dipaksa hanya merasa sebagai bangsa pelayan, bangsa pembantu rumah tangga. Tak ada lagi kebanggaan karena kita lebih miskin dan lebih kacau dari negeri jiran yang kaya raya itu. Kita berkali-kali dilecehkan. Kita sering diabaikan, jadi bahan tertawaan. Kita sering dihapus dari peta dunia, tapi kita tidak pernah merasakannya. Tolong! Tapi jangan tolong saya, tolonglah kita semua. Kita di pinggir jurang. Tolong! Bangun! Jangan jadikan diri kita ongol-ongol.